Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali dalam program Sumut Terkini Evarna TV bersama saya Teresy Ginting. Pemirsa, menjelang pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, DPC Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Kabupaten Simalungun menggelar dialog publik intelektual Kristen dalam menyongsong kontestasi politik. Untuk mencari para pemimpin di masa depan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, DPC Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Kabupaten Simalungun mengambil peran dengan menggelar dialog publik tentang intelektual Kristen dalam menyongsong kontestasi politik. Dialog yang mengangkat tema tentang politik ini digelar di Convention Hall Siantar Hotel, Jalan Supratman, Kota Pematang Siantar, pada Jumat 11 Agustus 2023. Adapun narasumber pada dialog tersebut antara lain Naslindo Sirait, Ketua DPD PIKI Sumatera Utara, Sarintan Damanik, Rektor USI, dan Pendeta Saud Sirait, akademisi, serta Nedi Ivo Saragi sebagai moderator. Menurut Naslindo Sirait, pemilihan serentak yang akan digelar pada 2024 mendatang, pemerintah diminta untuk merubah aturan terkait periodisasi para anggota legislatif. Jika presiden, gubernur, wali kota, dan bupati hanya 2 periode, maka seharusnya anggota legislatif juga diberlakukan hak yang sama, yakni 2 periode, dengan tujuan agar generasi muda dapat memiliki kesempatan untuk duduk di kursi dewan. Pendeta Saud Sirait menyampaikan, mendekati pemilihan umum pada 2024 mendatang, ada baiknya kita memilih para calon pemimpin atau wakil rakyat yang takut akan Tuhan. Dan di sisi lain, sebelum menentukan pilihan, terlebih dahulu melihat track record masing-masing calon yang akan dipilih. Sedangkan Sarintan Damanik menyebutkan, generasi muda harus cerdas saat memilih calon pemimpin bangsanya. Jangan memilih calon hanya karena politik uang, melainkan memperhatikan dan mempelajari rekam jejak calon pemimpin yang akan dipilih. Mardison Simanjorang, Ketua Panitia Dialog Publik Intelektual Kristen dalam menyongsong kontestasi politik, mengatakan, sasaran utama dialog publik intelektual Kristen dalam menyongsong kontestasi politik adalah menghentikan money politik. Nah, disinilah wadi. Menarik apa yang disampaikan Pendeta Saud dan juga apa yang disampaikan Ketua DPD tadi. Menjadi contoh. Nah, ini saya kira adalah proses pembelajaran, proses merefleksikan diri, proses melakukan pengamatan dari intelektual Kristen ini, bagaimana ke depan supaya kontestasi politik dalam rangka pileg maupun pilpres ini pertama harus beranjak dari nilai-nilai universal kekristenan. Bagaimana supaya money politik ini bisa dihentikan. Meskipun ini akan menyangkut soal sistem juga saya kira ke depan gitu. Tapi secara moral, PIKI mau mendorong itu sebagai syarat untuk merefleksikan spiritualitas, intelektualitas kekristenan itu di Kabupaten Simalungun ini. Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani yang hadir pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas kegiatan dialog publik yang digelar PIKI. Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya ide-ide dan gagasan baru untuk kemajuan Simalungun. Kita menyambut baik kegiatan PIKI hari ini, karena PIKI ini adalah persatuan orang-orang intelektual Kristen yang kita harapkan akan dapat memberikan ide gagasan, pemikiran-pemikiran untuk Simalungun, baik untuk kehidupan sosial politik maupun untuk pemerintah. Sejauh ini seperti apa fenomena politik di Siantar Simalungun? Sebenarnya kita saat ini melihat politik ini hanya persoalan bagaimana memilih dan yang dipilih itu berani memberikan apa. Tapi kita sebenarnya belum paham tentang makna dan esensi pemilu itu sendiri. Selain menggelar dialog publik, pada kesempatan yang sama, PIKI juga menggelar konferensi cabang Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Kabupaten Simalungun tahun 2023. Eko Hendriawan melaporkan dari Pematang Siantar untuk Evarna TV.
Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Sumu Terkini Evarina TV. Tetap saksikan program kami selanjutnya. Saya Terry Ginting, terima kasih dan sampai jumpa.